Ya pemirsa, aturan pemotongan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 yang menggunakan tarif efektif rata-rata resmi berlaku mulai 1 Januari 2024. Aturan ini berlaku untuk wajib pajak termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dan juga pensiunan. Presiden Joko Widodo telah menekan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Peraturan pemerintah tersebut mengatur penerapan tarif efektif rata-rata TER untuk pajak bagi karyawan atau pajak penghasilan PPh pasal 21 dan mulai berlaku 1 Januari 2024. Belit baru ini di bidang perpajakan tersebut berlaku untuk wajib pajak termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pensiunannya. Adapun penghitungan PPh pasal 21 yang dipotong menggunakan tarif efektif bulanan dan harian, di mana untuk bulanan dibagi menjadi 3, yaitu kategori A, B, dan C. Dengan mempertimbangkan seluruh skenario biaya jabatan, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dari pegawai. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak saat ini tengah mengembangkan aplikasi khusus untuk menghitung PPh pasal 21 dengan tarif efektif sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023. Aplikasi PPh 21 tarif efektif rencananya bisa diakses oleh wajib pajak melalui DJP online pada bulan Januari 2024 ini. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, tarif efektif PPh pasal 21 resmi berlaku 1 Januari 2024. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ruben Huta Barat. Beliau adalah anggota dari Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA. Baik, halo selamat pagi Pak Ruben. Selamat pagi Pak Pras. Yes, selamat tahun baru. Selamat tahun baru Pak Terima Pras. kasih. Ini menarik kalau kita cermati ada aturan baru ya dari perpajakan lagi begitu. Di mana peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan wajib pajak orang pribadi resmi berlaku per 1 Januari tahun ini. Bisa Anda jelaskan terlebih dahulu Pak Ruben, seperti apa sih aturan baru dari PPh pasal 21 ini? Sebenarnya aturan baru yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 58 ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang sudah memungkinkan pemerintah untuk mengenakan PPh pasal 21 dengan mekanisme tarif efektif ya. Sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 7 ini belum ada mekanisme, belum ada payung hukum yang mengatur pengenaan tarif PPh pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai atau bukan pegawai. Nah, sekarang sudah ada sebenarnya payung hukumnya sejak Undang-Undang nomor 7 ya, walaupun juga sebenarnya kan gap antara payung hukumnya ada dari sejak tahun 2021 sampai 2023 cukup lama juga ya, 2 tahun ya. Cuma kita bisa dipahami tentu saja otoritas perpajakan dalam hari ini berusaha sematang mungkin untuk menetapkan bagaimana mekanisme mekanisme pengenaan PPh pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif. Kenapa disebut tarif efektif? Karena sebetulnya kan ada tarif biasa ya yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang PPh ya. Yang secara lapis tarif ya. Mulai dari 5%, 15%, 25%, 30 sampai 35. Nah, dengan pengenaan tarif efektif ini, wajib pajak wajib pajak yang melakukan pemotongan atas penghasilan yang diberikan kepada pegawai maupun bukan pegawai tidak perlu lagi dipusingkan dengan penghitungan melalui lapis-lapis tarif ya sepanjang bulan Januari sampai November. Pemotong pajak hanya cukup menerapkan satu tarif saja apabila penghasilan bulanannya sesuai dengan penghasilan bulanan yang diterima. Cukup dikenakan dengan satu lapis tarif sesuai dengan tabel yang diberikan. Ada 3 jenis kategori untuk
untuk pegawai bulanan, ada 2 kategori untuk pegawai untuk penerima penghasilan yang bersifat Ya, harian. Jadi itu terutama perbedaan utama kenapa disebut tarif efektif ya, baik. gitu. Oke. Demikian. Nah, lantas sejauh mana sih urgensi dari perubahan mekanisme ya tarif PPh 21 ini? Kemudian apakah momentum pemberlakuan dari tarif PPh 21 ini sudah tepat begitu di awal tahun 2024? Ya, jadi kalau kita lihat kan memang payung hukum pengenaan tarif efektif ini kan sudah ada di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di Yes. mana di mana semangat dari harmonisasi peraturan Undang-Undang HPP itu tersebut sendiri sebenarnya melakukan simplifikasi yang memungkinkan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak ya. Oke. Dalam hal ini si pemberi kerja ya. Tentu saja yang harus diingat adalah sebelum pengenaan tarif efektif rata-rata ini, pemotong pajak itu memiliki skenario hampir 400 variasi Wow. Oke. pemotongan ya dari berbagai macam jenis penghasilan yang diterima ya. Bisa misalnya pada saat menerima THR bagaimana kalau menerima penghasilan tidak teratur begitu kan. Oke. Jadi semangat Undang-Undang HPP adalah simplifikasi, memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Nah, itulah yang diejawantahkan dalam perubahan pemotongan PPh 21 dengan menggunakan tarif efektif rata-rata. Yang semangatnya justru lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak pemotong, dilakukan simplifikasi, Oke. sehingga diharapkan juga beban kepatuhan atau cost of compliance yang ditanggung oleh wajib pajak semakin rendah. Ya, Baik, berarti dengan demikian. pengenaan mekanisme tarif PPh 21 yang baru ini akan lebih memudahkan bagi perusahaan begitu ya, bagi pemotong pajak begitu Iya. karyawannya sendiri menurut Anda? Betul. Jadi dari sisi wajib pajak, potong juga akan mengalami kemudahan. Oke. Anda bayangkan sebelum tarif efektif ini banyak perusahaan-perusahaan besar yang mempekerjakan banyak karyawan ya, padat karya, ratusan Oke. hingga ribuan karyawan. Terkadang mereka harus menggandeng pihak ketiga untuk melakukan penghitungan pasal 21 setiap bulannya atas gaji karyawan. Dengan sendirinya cost of compliance atau biaya kepatuhan yang ditanggung perusahaan kan akan meningkat. Dengan adanya tarif efektif ini hanya mengenakan atas satu lapis tarif saja, tidak perlu menghiraukan berbagai macam skenario, tentu cost of compliance bagi perusahaan itu bisa ditekan. Itu dari segi wajib pajak ya, wajib pajak pemberi penghasilan. Dari segi pemerintah sendiri ada keuntungannya dengan lakukan simplifikasi ini. Pemerintah akan bisa melihat keajekan ya, tren dari penerimaan PPh pasal 21 yang dibayarkan oleh wajib pajak. Sebelumnya kan sebelum adanya tarif efektif ini, pemerintah pasti menghadapi fluktuasi dari PPh pasal 21 yang akan sulit dilakukan pengawasan oleh pemerintah kan, karena pemerintah atas penghasilan PPh pasal 21 tahun berjalan ya. Karena pemerintah akan sulit mengetahui apa yang menyebabkan terjadi fluktuasi pembayaran PPh pasal 21 yang pada umumnya biasanya terjadi karena human error, bisa terjadi karena rumitnya perhitungan PPh pasal 21 sebelum berlakunya tarif efektif ini. Jadi pemerintah juga memperoleh keuntungan juga dengan menerapkan tarif efektif ini karena pengawasan bisa dapat dilakukan lebih mudah bagi otoritas terhadap wajib pajak. Demikian Pak. Ya, Center for Indonesian Taxation Analysis melihat seperti apa kesiapan dari mekanisme pelaksanaannya di lapangan begitu, kemudian ekosistemnya dan juga mungkin infrastruktur penunjangnya dengan penerapan tadi ada mekanisme baru terkait dengan tarif efektif rata-rata untuk PPh 21. Ya. Nah, otoritas pajak sendiri kan sudah menjanjikan aplikasi untuk penghitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif rata-rata ini. Yang terus terang sosialisasinya kan kami masih menunggu sosialisasinya, aplikasinya dari
Tapi kami membayangkan itu kan sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Tinggal mungkin ada menu wajib pajak diminta menginput berapa gaji bulanan pegawai tersebut, akan langsung muncul tarif yang dikenakan di situ ya. Jadi aplikasi yang diluncurkan oleh otoritas pajak ini sih kami expect bahwa itu tidak akan terlalu membutuhkan infrastruktur rumit ya bagi DJP, dan juga bagi wajib pajak juga akan tidak perlu membutuhkan biaya tambahan untuk membuat aplikasi yang rumit, karena bisa dengan langsung menggunakan aplikasi yang diluncurkan oleh otoritas pajak. Jadi kami meyakini bahwa seharusnya sih dari segi perhitungan lebih mudah, dari segi infrastruktur juga tidak perlu tidak dibutuhkan infrastruktur yang sulit yang membebankan wajib pajak maupun otoritas, sehingga kami optimis dalam pelaksanaannya juga nanti akan bisa dilakukan dengan baik ya. Baik. Pak Ruben, tapi ini belum ada kan aplikasinya begitu, mungkin dalam proses. Tapi apabila memang belum hadir, dari perusahaan sendiri juga akan mudahkah nanti dengan penghitungan yang baru ini pada saat mereka melakukan pemotongan karyawan? Iya, jadi mungkin dalam waktu dekat akan segera dilakukan sosialisasi ya, walaupun kami juga belum memperoleh apa namanya seperti pengumuman undangan. Biasa kan yang melakukan sosialisasi adalah kantor pelayanan pajak, di mana wajib pajak terdaftar ya. Karena ini berlaku mulai 1 Januari 2024, mestinya kan berlaku atas penghasilan yang dibayarkan di bulan Januari 2024. Ya. Di mana pemotongannya akan dilakukan di bulan Februari. Jadi mungkin dalam pertengahan bulan ini harapan kami kantor pajak sudah bisa melakukan sosialisasi. Paling lambat pertengahan bulan Januari ini, sehingga di awal bulan Februari wajib pajak pemotong penghasilan sudah bisa melakukan kewajiban pembayaran pajak penghasilan pasal 21 bulan Januari yang jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2024 ya. Baik. Kita akan lihat nanti, kita coba bedah satu-satu deh seperti apa sih kategori-kategori yang ada di dalam PPh 21 yang baru ini. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Ruben. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan penghitungan tarif efektif dari PPh 21 ini. Seperti apa yang berdasarkan PP nomor 58 tahun 2023. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ruben Huta Barat, Deputi Direktur CITA, Center for Indonesia Taxation Analysis, bahwa ada 3 kategori. Yang pertama kategori A ini tidak kawin tanpa tanggungan, kemudian tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang, dan kawin tanpa tanggungan. Ini untuk kategori A. Kemudian B, tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang, tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang, kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang, dan kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang. Sementara kategori C-nya adalah kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang. Ini kategori untuk penghitungan tarif efektif. Dan besaran tarifnya kita akan cermati seperti apa. Seperti yang bisa Anda saksikan kembali, kategori A itu besaran tarif efektifnya mulai dari 0% untuk penghasilan bulanan hingga 5,4 juta rupiah. Dan tarif tertingginya 34% untuk penghasilan di atas 1,4 miliar rupiah. Sementara kategori B mulai dari 0% untuk penghasilan bulanan 6,2 juta dan tarif 34% untuk penghasilan lebih dari 1,405 miliar rupiah. Kategori C-nya 0% untuk penghasilan bulanan 6,6 juta rupiah, kemudian tarif 34% untuk penghasilan lebih dari 1,419 miliar rupiah. Sementara tarif efektif harian 0% untuk penghasilan hingga Rp450.000 per hari dan 0,5% untuk penghasilan harian di atas Rp450.000 sampai dengan Rp2,5 juta untuk tarif efektif harian. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ruben Huta Barat. Pak Ruben, ini menarik kalau kita lihat dari penghitungan tarifnya, besaran-besaran tarif efektif yang dikenakan per 1 Januari tahun ini. Menurut Anda akan lebih simpel
akan lebih memudahkan dibandingkan dengan skema yang lama, sehingga ini akan Hmm, mungkin menghemat waktu dan juga biaya ya, ini. Silakan, Pak. ya. Jadi yang harus diingat adalah eh, pengena- mekanisme Hmm, pemotongan yang baru ini secara teoritis tidak akan mengakibatkan adanya perbedaan atau adanya jumlah PPh pasal 21 yang dipotong akan lebih besar ya. oke. Oleh bahkan menurut perhitungan kami mestinya dia sepanjang tahun itu akan lebih kecil ya, karena Hmm, di dalam perhitungan ini tidak sifatnya hanya memasukkan gaji yang penghasilannya teratur ya, oke. tidak dalam satu masa pajak ya, pada saat dimulainya perhitungan dengan menggunakan tarif efektif. Jadi dia tidak memasukkan seperti apa namanya bonus atau THR. PPh atas bonus atau THR ini akan terefleksi pada saat PPh pajak penghasilan yang terutang dihitung pada saat pada masa Desember 2021 ya. Jadi dari segi simplifikasi jelas lebih simpel. Oke. Yang kedua malah jumlah pajak yang dibayar sepanjang periode Januari November mungkin bisa jadi lebih kecil ya dengan apa namanya dengan mekanisme TER yang baru ini, tapi jumlahnya akan sama dengan mekanisme yang lama pada saat PPh-nya dihitung final pada saat bulan Desember ya. Demikian. Jadi yang harus Ya. diingat, digarisbawahi adalah mekanisme ini sama sekali tidak akan mempengaruhi jumlah pajak yang ditanggung oleh pegawai maupun bukan pegawai yang menerima penghasilan, dan tidak ada jenis pajak baru yang dikenakan oleh pemerintah ya. Oke, lebih kepada perubahan mekanisme penghitungannya saja atau pada saat Iya, iya, pemotongannya begitu ya. simplifikasi saja, betul. Baik. Nah, ini untuk besaran tarifnya sendiri 0 sampai dengan Iya. 34% begitu untuk masing-masing kategori dan juga bahkan ada juga yang efektif Ah. harian begitu gimana nih, Pak? Jadi pengenaan tarif ini kan sudah memperhitung eh, pajak tarif PPh ini kan tetap berinduk pada tarif PPh pasal 17 Oke. yang mulai dari 0 sampai 60 juta 5%, 15%, 60 juta sampai 250 juta 15%, dan seterusnya sampai lapisan tarif 35%. Baik. Eh, Tapi di lapisan tarif PPh pasal 17 itu kan belum memperhitungkan biaya-biaya yang ditanggung oleh pegawai atau bukan pegawai yang diperbolehkan undang-undang seperti biaya jabatan, PTKP. Hmm, Nah, di dalam tarif ini sudah memasukkan itu unsur-unsur pengurang itu biaya jabatan maupun oke. PTKP. Jadi kalau Bapak bisa lihat kan range-nya berkisar dari 0 sampai 34% kan. Betul. Tarif PPh pasal 17 sendiri kan berkisar dari 5% sampai 35% gitu. Jadi ini cuma memasukkan tarif PPh biaya-biayanya ke dalam sudah inklusif ke dalam tabel yang ada ini. Oke. Demikian. Jadi wajib pajak si pemotong tidak perlu lagi memusingkan berapa biaya jabatannya, Hmm. berapa PTKP yang harus dikurangkan, berapa Ya, iuran ya. pensiun yang harus dikurangkan. Simple sekali. Betul, Gajinya betul. berapa dalam satu bulan kali tarif. Demikian. Banyak menghilangkan parameter perhitungan sebelumnya begitu ya. Nah, Betul, betul. Ya. selain manfaat tadi bagi pemberi kerja begitu ya, perusahaan, kemudian Hmm. pemerintah khususnya Ditjen Pajak, manfaatnya sendiri bagi karyawan yang masuk dalam kategori pemotongan PPh 21 ini apa saja? Nah, manfaat bagi si karyawan Hmm, terutama ya, jumlah PPh pasal 21 yang dipotong per bulan ya. Teoritisnya mestinya angkanya mestinya stabil ya. oke. Januari sampai November. Sampai November angkanya stabil. Ini hal yang eh, apa namanya ketidakstabilan dapat terjadi pada mekanisme sebelum TER ya. Hmm, Karena bisa dimungkinkan adanya human error dalam perhitungan PPh pasal 21 yang bisa jadi karena kesalahan penghitungan
pengurangannya, biaya jabatannya segala macam. Oke. Atau dalam hal pegawai pindah misalnya, ada yang menghitung lagi dari biaya dari tarifnya dari awal demikian. Jadi karena komplikasinya perhitungan sebelum penggunaan TER ini, jadi bisa jadi ada human error pada saat pemotongan Oke. yang bisa jadi merugikan karyawannya. Tapi dengan tarif TER ini, karyawan bisa langsung mempertanyakan ketika pajak yang dipotongnya berbeda-beda setiap bulan. Oke. Di situ indikasinya bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh pemotong mungkin. Karena teoritisnya ini harus stabil. Januari sampai November itu jumlah PPh yang dipotong harus stabil. Oke. Gitu. Nah, Tidak kalau ada misalnya fluktuasi. karyawan mengalami misalnya ada kenaikan gaji begitu, kemudian kategorinya berpindah, berarti jadi hasilnya pun beda juga ya pada saat pemotongan pajak PPh 21-nya, Pak? Ya, kan dikatakan di sini kan penghasilan bruto dalam satu masa pajak ya. Jadi kan kalau angkanya sudah mencapai lewat nilai tertentu, Oke. kan dia bisa masuk pindah tabel ya, Oke. pindah lapisan tarif berikutnya. Jadi kan dia bisa si penerima penghasilan sendiri sudah bisa mengantisipasi. Oh, ketika saya masuk naik gaji nih, mestinya saya akan masuk ke lapis tarif yang baru nih, gitu loh. Iya, oke. Iya kan? Secara otomatis lah ya, berarti kalau Iya. misalnya dilihat dari besarannya ya. Iya. Baik, nah Kalau sebelumnya kan kita agak sulit memprediksinya, bisa jadi salah, kita nggak bisa langsung mempertanyakan hitungannya bagaimana nih, gitu loh. oke, Kalau betul. ini si karyawan langsung akan bisa memprediksi, pada saat saya naik, berarti saya udah masuk ke lapisan nomor sekian misalnya Betul. kan. Karena Saya tabelnya harusnya sudah dipotong jelas sekian. begitu ya. Betul. Oke, terakhir Betul, Pak. penerapan dari aturan penghitungan baru tarif efektif PPh 21 ini akankah jadi booster juga nih untuk penerimaan negara di tahun 2024, Pak Ruben? Kalau saya lihat sih ini tidak bertampak signifikan terhadap penerimaan pajak ya. Oke. Karena kan karena kan sebenarnya kan lapisan tarifnya sebetulnya sama saja, Oke. ya kan. Cuma mungkin dari segi otoritas ada mekanisme pengawasan dapat dilakukan dengan lebih mudah, Baik. yang apabila terjadi anomali, otoritas pajak bisa langsung menanyakan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Baik, Tapi oke. kalau ini akan memboost penerimaan sih mestinya tidak ini ya. Tidak terlalu Theoretically ini enggak ini ya, tidak akan menambah penerimaan karena penerapan tarif ini ya. Oke. Gitu loh. Baik, Iya. itu dia terkait dengan penerapan Iya. tarif efektif PPh pasal 21. Jadi tidak ada lagi tambahan pajak yang dipotong, begitu tidak perlu dikhawatirkan, lebih kepada tadi perubahan mekanisme saja penghitungan dan pemotongannya dari pajak pasal 21 atau PPh 21 tadi begitu ya Pak Ruben. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan Pak Ruben kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Ruben. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.